Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dari Kode Marketing. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini adalah salah satu rangkaian dari Ramadan Spark Kode Marketing bersama dengan Bloomberg Technos yang akan memberikan valuable insight dari orang-orang inspiratif. Hari ini kita kedatangan dua orang yang luar biasa yang bakalan sharing terkait MES. Apa itu MES? MES itu Masyarakat Ekonomi Syariah. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, kita langsung ngundang aja pembicara kita hari ini. Ada dua orang yang luar biasa, kita tepuk tangan dulu agar jauh lebih semangat. Kita kenalan dulu ya, karena katanya kalau tak sayang maka tak kenal maka ta'aruf. Oh, ta'aruf. Sekarang kita ta'aruf waktunya. Ya, karena ta'aruf bukan sekedar ya tadi ya iya, untuk memperkenalkan antara pria dengan wanita yang ingin menikah, Yes. tapi konsepnya adalah saling mengenal. Saling mengenal. Jadi ini adalah perkenalan masyarakat ekonomi syariah, gitu ya. Betul. Silakan kita kenalan dulu sama yang luar biasa di sebelah kanan saya. Ini sebelah kanannya juga. Oh iya, Oh, benar. boleh. Jadi kita Oh, yang gimana? paling kanan Kita ya? domino paling kanan dulu. Iya, silakan. Clockwise. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah nih 1 juta viewers malaikat Wow. online insya Allah. Terima kasih atau kita bilangnya terima kasih. Oke. Karena tadi MES ya, Iya. kita mencoba menyerap kata branding MES sebagai entitas organisasi ke dalam kata sehari-hari. Salah satunya adalah terima kasih. Kita ubah ke terima kasih. Terima kasih Bloomberg Technos sudah mengundang. Terima kasih Mbak Winda. Ini pembuka ya, bukan menyampaikan penutupan karena banyak terima kasih. Muka Dimanya panjang ya, Bukan Pak ya? cuma panjang betul ya, kayak mau kajian. Ya tak kenal maka ta'aruf, izin perkenalan. Saya Muhammad Irfan Syauqi selaku Sekretaris Umum dari MES Jakarta Selatan. Saya boleh pantun mungkin ya? Oh boleh, tapi jangan yang lele-lele ya. Nggak lele-lele, Oh, iya, tenang. oke. Tapi kalau pantun di MES, kita mempelopori pantun syariah. Oh, jadi oke. Silakan, biasanya Mas dijawab dengan cakep, jadi kita bisa jawab dengan Masya Allah. Oke, siap. Sekretaris Umum membeli sepatu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa. Langsung tenang dan adem ya, guys. Masya Allah, ya. Masya Karena ini rahmatan lil alamin lagi di bulan Ramadan ya. Yes, ini Gitu. adalah kita menambah pahala-pahala dan pundi-pundi amalan Betul, ibadah betul. puasa. Mungkin sedikit perkenalan ya. Tadi kan karena baru diperkenalkan sebagai MES. Alhamdulillah saya juga nggak sendiri, tapi ditemani oleh Bapak yang satu ini. Abang kita. Ya, beliau siapa? Iya. Silakan Tafadhol, Bang, Ketua. kenalan dulu Baik. Bang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih Mbak Winda, terima kasih Bloomberg Technos, thank you for having us. Nama saya Muhammad Arya Nugraha, tadi ya, terima kasih. Kami di sini mewakili dari pihak Masyarakat Ekonomi Syariah, saya selaku Ketua Bidang Parekraf dari MES DK Jakarta. Ini ada Sekum Irfan dari MES Jaksel. Gitu. Anak Jaksel ya, Wak Iya. ya? Lihat the appearance ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tapi ini kalau dari segi outfit warna sesuai dengan logo MES. Oh, Jadi oke. MES itu logonya hijau. Yang adem-adem gitu Yang ya. adem-adem, hijau-hijau betul ya. gitu. Dan kebetulan ya banyak ya ormas-ormas yang syariat atau islami hijau. Tapi hijaunya seperti ini kalau MES. Oke. Gitu. Kita White. langsung masuk kepada substansi kita hari ini. Ya. Kalau ngomongin kata-kata masyarakat ekonomi syariah, ada titipan 3 keyword hari ini yang harus kita bahas dalam sesi ini. Pertama adalah masyarakat ekonomi syariah itu sendiri. Kedua adalah bagaimana, tadi udah disebut sama Mas Arya ya, Ya. bisa di-adjust ke ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, gimana bisa merangkul generasi millennials dan zillennials untuk bisa jalan beriringan bersamaan dengan MES. Aku Oke. termasuk MES nggak? Itu juga pertanyaan aku. Kita boleh dijawab dulu sama Mas Arya kali ya. Mas, aku MES nggak sih Mas gitu? Baik. Jadi Masyarakat Ekonomi Syariah ini suatu organisasi yang memang punya visi dan misi untuk bisa melakukan exposure dan awareness terhadap ekonomi syariah. Jadi literasi, syiarnya, informasi yang memang pada dasarnya belum diketahui secara masyarakat umum apa itu ekonomi syariah ini. Ekonomi syariah ini yang kami akan coba syiarkan melalui beberapa kegiatan organisasi kami, melakukan pelatihan,
kemudian event-event yang sifatnya offline ataupun event yang kita banyak kolaborasi ya seperti sebelumnya itu di Halal Culture Market Indonesia kemarin di Jaksel. Oke. Kami hadir sebagai narasumber dan juga partisipan. Oke. Jadi di situ kita ngebahas seputar ekonomi syariah. Jadi kalau ditanya Mbak Indah sebagai masyarakat ekonomi syariah sebetulnya bisa juga karena Bisa, oke. betul. Karena ekonomi syariah sebetulnya bisa masuk ke golongan non muslim juga sebetulnya. Oke. Aku emang non muslim sih ya, Mbak Yaya. Oke. Lanjut. Ini Iya, it's oke. theoretically speaking aja. Oke. Karena memang kan ini kan suatu konsep prinsip ekonomi syariah ya, yang memang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah di dalam suatu kegiatannya ataupun transaksinya, Yes. dalam kegiatan bisnis ataupun kegiatan yang memang berhubungan dengan ekonomi. Oke. Kita note di situ ya, Mas Arya. Thank you. Ya. Mas Irfan, Ya, siap. gimana menggabungkan culture Jaksel untuk dikomunikasikan kepada audiens yang memang tepat nih untuk Oke. terima narasi utamanya tadi ya, Ya. gitu. Untuk meliterasi teman-teman yang memang pengen tahu lebih lanjut terkait mes ini gitu. Betul. Cara menggabungkannya seperti ini. Oh iya Gitu. benar sih. Jadi Oke. tadi kan sudah di-mention ya bahwa Iya. saya title-nya as sekretaris umum, Oke. which is ya responsible as ya people number 2 in MES Jakarta Selatan gitu. Nah, kami menyadari bahwa konsep atau kata syariah itu masih terlalu sangat tidak penuh kerat katanya dengan para milenial dan Gen Z. Terlalu langit ya. Terlalu langit dan mungkin ya tidak friendly lah gitu. Oke. Jadi buat yang para Jaksel Tulen, apa tuh syariah? Ada Gitu. kata-kata Jaksel Tulen. Iya, Wak, padahal ya, saya Jaksel gimana? Tulen Oke, gitu. oke. Gimana? Iya, I'm Jaksel gitu ya. Yes, oke. Gitu. Jadi kita mencoba at least melalui Jakarta Selatan untuk branding MES itu ya tadi seperti kata sehari-hari kita masukkan adopsi kata MES ke dalam banyak kata seperti Oke. terima kasih, Mesti, kita kenal kan ada kata bestie ya, Yes. best friend till I die gitu ya. Tapi kita serap juga menjadi Mesti gitu. Jadi Oke. mungkin Mesti till I die atau afterlife juga loh. Karena kan kita bicara syariah, which is konsepnya dari Islam ya, kita bicara untuk nanti kehidupan setelah di dunia, which is Oke. kehidupan akhirat ya. Nah, penggabungannya adalah alhamdulillah karena saya diamanahkan untuk periode kepengurusan di 2024 sampai 2029, kita mulai menggait kepengurusan yang tentunya dari milenial dan Gen Z. Alhamdulillah proud to announce kita 60% sampai 70% adalah milenial dan Gen Z. Wow. Jadi yang mau gabung boleh di bawah, nanti ada linknya atau langsung cek IG MES Jaksel. Iya, aku mau habis ini gabung ya. Boleh, karena paling simple ketika seseorang mempelajari suatu entitas mungkin seperti Bloomberg Technos, kita tahu behaviornya kadang sebelum ke website mereka ke sosial media dulu. Oke. Jadi ya MES sendiri punya website ekonomisyariah.org yang itu adalah MES pusat sebenarnya. Tapi kalau MES Jaksel sendiri, teman-teman bisa cek di Instagram MES Jaksel. Nah, ketika mereka datang ke Instagram MES Jaksel, melihat seperti apa, ternyata ada konsep entitas wadah yang nuansanya syariah, walaupun fokusnya kita di ekonomi syariahnya, Oke. tapi ternyata asik gitu. Dan melihat dari sisi kepengurusannya siapa aja, sosok-sosoknya. Karena kita aware gitu, tidak semua orang bisa dipecikan, tidak semua orang bisa disarungkan. Ya mungkin semua orang bisa seperti ini selama ya tetap ada unsur adab gitu ya, mengedepankan sopan santun juga dalam keindahan berbusana. Itu yang kita tonjolkan karena judulnya kan ekonomi syariah. Jadi proud to announce juga seperti yang tadi Mas Arya sampaikan bahwa kita menggait kepengurusan pun tidak melihat dari background secara culture, race atau di mana tempat mereka tinggal, karena MES itu juga seluruh dunia Mbak, FYI. Yes. Bukan hanya Jakarta Selatan, Jakarta provinsi atau Indonesia. Tidak mengkotak-kotakan. Tidak ya. mengkotak-kotakan gitu. Jadi we are everywhere ya, prinsipnya silaturahmi gitu. Nah, jadi ya itu kita tidak melihat background dari seseorang, kepercayaannya apa. Itu kita semua menampung karena ya visi yang kita kedepankan dipersatukan. Why-nya adalah ya kita percaya bahwa ekonomi syariah bisa menjadi salah satu solusi dalam sistem keuangan yang mungkin masih bisa menjadi opsi terbaik bagi masyarakat. Oke. Tuh dengerin ya teman-teman Jaksel dan nggak Jaksel doang Dan gitu. gak Jaksel doang, benar. Kita balik ke Mas Arya ya.
Mohon izin Mas Arya. Siap. Jadi kalau kita ngomongin soal konsep yang sangat langit ini untuk diturunkan ke dalam muka bumi ini gitu, terutama untuk generasi milenial dan zillennials, sebagai seorang entrepreneur, ada pain point nggak melakukan aktivasi ini ke dalam ranah bisnisnya? Gitu. Oke, aktivasi ekonomi syariah ya, unsur. Yes. Oke, interesting question. Yes, I would say ada sih challenge-nya. Ya karena tadi ekonomi syariah ini mungkin secara luas belum bisa diterima atau bukan diterima tapi belum pada paham, pada banyak pihak yang belum paham. Jadi kalau kita melihat ekonomi syariah ini, kalau dari segi bisnis transaksional kan solusinya tuh di sisi perbankan ada perbankan syariah ya. Oke. Tapi zaman sekarang ini sebagai bentuk inovasi suatu bisnis ada fintech yang financial tech company yang memang mengadopsi unsur prinsip syariah itu, yang contohnya sebagai substitusi dari perbankan itu ada syariah crowdfunding. Wow. Ya, crowdfunding Nice. securities yang memang mengadopsi tadi prinsip syariah dan itu bisa diakses melalui platform teknologi. Platform teknologi. Ya, ini sudah mulai cukup banyak yang bermunculan. Tadi karena di dalam bisnisnya itu sudah ditanamkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jadi insya Allah kalau misalnya ada para penggunanya yang menggunakan, ya itu sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Wow. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh yang Iya. sudah diterapkan ya, crowdfunding tapi syariah dan Betul. juga melalui fintech, financial technology. Iya. Berarti kan ada masuk financial technology terus konsep syariah. It will be really complex Betul. untuk bisa akhirnya diserap ya Ya. sama masyarakat Indonesia terutama gitu. Meskipun kita adalah salah satu negara dengan muslim terbesar gitu ya. Nggak memungkiri juga bahwa literasinya pun kalau nggak salah based on data itu masih 23%. Ya. Gimana sih realisasi dari Timnas gitu ya untuk bisa setidaknya living up deh gitu, scale up deh gitu, nggak cuma di urban area tapi juga di suburban dan bahkan rural gitu. Kira-kira udah ada program belum sih Mas Arya? Mungkin Mas Irfan juga mau. Saya dulu. Boleh, silakan. Baik, upaya-upaya untuk bisa meningkatkan tadi exposure awareness ini kami lakukan melalui kegiatan seperti pelatihan-pelatihan Oke. yang kami coba kolaborasikan dengan institusi badan pemerintah ataupun swasta secara offline dan online. Jadi kebetulan saya juga sebagai pelaku startup teknologi dari sisi edukasi yang bernama Pintar. Pintar. Nah, Pintar ini basically sebuah teknologi company yang memang punya solusi dalam bentuk perangkat lunak yang memang bisa dipergunakan untuk kebutuhan pendidikan dan juga fokus pelatihan tadi. Jadi saya berharap kemarin sudah ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak MES bahwa nanti bisa kolaborasi dengan Pintar dari segi pelatihan secara online tadi ya. Karena kan dengan online ini kita jadi bisa lebih mengcover masyarakat lebih banyak lagi. Jadi nggak ada limitasi. Kalau secara offline kan mungkin tempat terbatas, orang juga aksesnya untuk ke suatu tempat jadi terbatas gitu. Jadi melalui teknologi saya rasa ini bisa jadi solusi untuk bisa meningkatkan exposure awareness tadi. Wow, berarti udah ada langkah-langkah konkret ya. Tinggal harus continue nih gitu untuk bisa akhirnya nanti broadness-nya bagus gitu dan teman-teman yang di luaran sana nggak cuma ada di daerah metropolitan ngerti gitu ya untuk sampai pada titik oke, ada platform tadi Pintar ya bisa dicek teman-teman, jadi nggak harus datang gitu, bisa online dari manapun dan kapanpun gitu ya. Nah kalau misalnya dari sisinya Mas Irfan gimana? Oke. Untuk Jaksel deh gitu, contoh konkretnya deh gitu. Ya, alhamdulillah kalau misalnya kita mengacu dari sisi literasi ya, memang ini salah satu misi yang sedang kita gaungkan. Kami gaungkan khususnya di MES Jakarta melalui khususnya juga MES Jakarta Selatan. Karena ya tadi ya banyak yang masih belum terlalu awareness-nya dulu deh mungkin ya sebelum mereka adopsi sistemnya. Awareness dari sisi ekonomi syariah itu sebenarnya seperti apa. Nah, I'm proud to announce ya kita sebenarnya memulai dari membangun community-nya dulu. Jadi kita community building first ya, yang kedua kita kepengurusan kan 2024 sampai 2029. Sebenarnya extended, sebelumnya per periode pengurusan itu hanya 3 tahun. Wow. But since
2023 berubah menjadi per 5 tahun. Per 5 Jadi tahun. sebenarnya ini kita diberikan kesempatan lebih banyak untuk seperti mungkin melukis kanvas kosong kembali ya. Bagus narasinya. Betul ya. Dan juga mungkin seperti ya karena belum terlalu banyak legacy yang ada di Jakarta Selatan, dan kita mulai sekarang dari Jakarta Selatan untuk membangun community tadi ya, again kita menggait generasi Z dan generasi milenial. Tapi kita juga memahami bahwa sebenarnya inti dari literasi itu sebenarnya kan adalah tolibul ilmi. Tolibul ilmi itu adalah mendapatkan ilmu, belajar. Tapi sekarang konsep belajar yang sudah diadopsi oleh para Gen Z khususnya, metodenya bukan mayoritas melalui literasi lagi. Walaupun saya pribadi ya masih seneng gitu membaca buku, artikel Bloomberg pun juga saya subscribe. Oh ya, wow, thank dan you. ini Bloomberg Technos jangan lupa subscribe YouTube-nya juga. Gitu. Jadi Oke. ya udah masuk ya. Iya, masuk siap. Gitu. Ini hostnya siapa sebenarnya? Gitu. Jadi ya itu balik lagi ya. Maksudnya bukan dari metode belajar yang paling didominasi oleh generasi Z, khususnya sekarang bukan dari literasi, tapi mungkin adopsi konten seperti yang sekarang dilakukan oleh Bloomberg Technos melalui konten karya digital. And that's why kami mendukung MES Jakarta Selatan untuk memperbanyak konten-konten digital juga. Okay. Contohnya sekarang alhamdulillah kita juga ada YouTube MES Jaksel. Oh, wow. Boleh ya minta subscribe juga. Tadi saya udah duluan minta Iya. subscribe Bloomberg Oke, Technos dia gitu ya. jualan ya Wak, dari tadi, Wak. Iya gitu. Kontennya sih belum ada yang very dibuat seperti podcast ini ya. Tapi boleh kita kolaborasi kok kolaborasi ya. konsepnya. Iya. Kolaborasi. Nah, last year in November, Oke. kebetulan pas momen pelantikan kami di MES Jakarta Selatan ya, kami membuat sebuah event perdana namanya Syariah Hero. Wow. Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Syariah Hero. Ya, jadi kita Oke, mengedepankan nice. kalau prinsip Hari Pahlawan itu kan ya kita tahu berjuang untuk kemerdekaan. Nah, kita berjuang untuk kemerdekaan akan sesuatu hal yang sesuai dengan organisasi kami, Oke. yaitu adalah ekonomi syariah. That's why kita namakan Syariah Hero. Oke. Nah, itu bisa teman-teman bisa jadikan bahan literasi atau sumber pembelajaran, karena pada event tersebut kami mengadakan live streaming juga, mengundang banyak narasumber hebat termasuk Mas Arya juga hadir bersama dengan teman-teman wirausaha yang lain. Kemudian kami melibatkan banyak influencer juga. I'm proudly to announce again ya, salah satu kepengurusan kami, wakil ketua umum kami ada influencer atau artis Mbak Jenita Janet beserta I see. dengan suaminya Mas Danu Sofwan. Oh, oke. Jadi kami banyak pentahelik sebenarnya dari sisi kepengurusan. Nah, harapannya kita mulai dari hal-hal yang seperti itu, kita perbanyak karya digitalnya untuk again bahan literasi atau sumber pembelajaran, sehingga mungkin nanti di tahun-tahun selanjutnya again ya awareness-nya mulai terbangun, dan kami melihat setidaknya kami mulai dari diri kepengurusan teman-teman di internal dulu. Jadi sebenarnya ada program internal yang tidak kami expose ke luar. Tujuannya adalah again ya, karena kami sadar yang masuk ke dalam MES ini tidak semuanya, termasuk saya sendiri, mempunyai kompetensi terhadap ekonomi syariah itu sendiri. Jadi Oke. kita ada self coaching juga di dalam gitu, Oke, dengan nice. para pakarnya. Berarti ada proses untuk develop Yes. tim ya, Betul. untuk bisa scale up juga Scale nanti up. di skills, Betul. baik hard skill maupun soft skills. Betul. Gitu. Oke, kita balik ke Mas Arya. Thank you Mas Irfan. Thank you. Kalau kita ngomongin soal bisnis in real, apalagi di Indonesia gitu kan, konsep ini kan masih tumpang tindih sama konvensional gitu. Sebagai seorang yang sudah menjalankan banyak bisnis nih, gimana caranya Mas untuk sekarang convert langsung kah atau pelan-pelan menuju itu bisnisnya gitu? Oke. Kalau saya tipikal yang mungkin lebih prefer langsung sih. Langsung convert semua Iya, ya, langsung convert. oke. Salah satunya adalah mungkin bisa dimulai dari yang tadi ya, mungkin rekening buat bisnis transaksi atau rekening perusahaannya adalah bank konvensional, kita switch ke Syariah semua. bank syariah. Oke. Bank syariah mulai dari situ, karena dari segi akar konsep transaksi perbankan syariah dan non yang konvensional nih cukup berbeda ya. Ya. Ada akad-akad yang memang cukup bertentangan lah. Jadi kita bisa mulai dulu dari situ, dari sumber muara transaksi uangnya, biar apa yang kita lakukan jadi bisa lebih sejalan dengan konsep ekonomi syariah. Karena kan ekonomi syariah ini basically ada tiga hal ya, keadilan, transparansi, dan keberkahan. Wow. Ya, jadi keadilan dan transparansi ini basically
di konsep ekonomi syariah itu untuk bisa kedua belah pihak punya keadilan dari segi berbisnis, ya tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihaknya. Dan transparansi ini juga memastikan bahwa transaksi dan konsep ini tidak ada goror ini ketidakjelasan. Jadi semuanya harus transparan dari awal, makanya ada konsep-konsep akad yang memang perlu diperhatikan di dalam ekonomi syariah. Ya, jadi tadi memilih selain rekening bank syariah, mungkin salah satunya adalah memilih vendor partner yang memang sejalan gitu dari segi ekonomi syariah, karena kan kalau yang di luar ekonomi syariah kan kurang lebih ya kita tahu lah seperti rokok gitu, dan ini kan yang bukan ekonomi syariah, jadi kita lebih mengarah ke vendor partner yang memang punya visi misi yang mungkin sejalan. Kemudian tadi ya solusi-solusi seperti bank ataupun fintechnya ini kan juga udah ada yang versi syariah ya sekarang. Dan kalau kita mengkaitkan dengan fashion dan juga kuliner, ini sekarang kuliner juga sudah sangat cukup aware dengan eksistensi halal certificate, yang dimana ini sangat penting, apalagi masyarakat ya tadi ya kita mayoritas Muslim. Dan halal esensi halal ini juga sangat dibutuhkan di para konsumen waktu mereka mengkonsumsi makanan kuliner halal gitu. Berarti udah banyak sektor ya yang udah mengaplikasikan konsep ini gitu, mulai dari kuliner udah pasti halal ya, harus standar halal, kemudian juga fashion. Gitu. Dan travel juga udah mulai banyak ya untuk mulai mengarah ke situ semua. Berarti memang kalau Mas tipenya convert semua gitu ya, pokoknya harus lanjut gitu. Kalau Mas Irfan gimana? Dalam kesehariannya deh. Ya, sesyariah apa Mas Irfan? Ya, kalau sesyariah apa nih, kalau dari outfitnya mungkin not syariah ya, but ya kita maksudnya penilaian seseorang kan memang brandingnya kadang tidak sesuai dengan prinsip di belakangnya yang kita nggak tahu ya. Kita kan selalu belajar ya dan improve diri. Gitu. Saya mungkin saya bukan seorang ulama yang memang bisa memberikan fatwa atau dalil, tapi satu prinsip dalil yang saya pegang adalah kita bertakwalah semampunya gitu loh. Ittaqullaha mastata'tum gitu. Jadi semampunya. Jadi ketika kita bicara mengenai ekonomi syariah ya kita coba semampunya. Apakah sekedar cuman, kalau saya rasa sih makanan halal saya rasa semuanya mampu ya. Karena makanan halal jauh lebih banyak daripada makanan yang non halal. Jadi saya rasa itu bukan ujian terbesar untuk teman-teman yang ingin mengadopsi prinsip syariah. Tapi yang sudah mendarah daging adalah pastinya ya sistem keuangan, yang mungkin ya betul dengan yang disampaikan oleh Mas Arya bahwa ya kita mungkin bisa dimulai dari bikin dulu aja rekening banknya ya. Ini kebetulan saya nggak di-endorse, jadi teman-teman bisa pilih lah, referensinya banyak di App Store atau Google Store. Minimal dari buka nanti mungkin akan tertrigger, akan adanya pop-up notification, promo dan lain-lain. Setoran rekening pertama gitu ya. Itu mungkin salah satu opsinya juga. Jadi kita nganut dari sisi lifestyle sehari-hari, minimal ya dari hal-hal terkecil yang kita bisa gitu. Berarti at least adalah dulu konsep yang kita coba aplikasikan dan implementasikan ke keseharian ya. Betul. Misal mengubah rekening konvensional gitu ya. Ya, mau mengubah pun juga nggak mesti menghapus rekening bank konvensional yang sudah ada gitu. Tapi menambahkan ya mungkin nanti step by step transition untuk ke rekening yang fully syariah, betul. Jadi aku tangkap nih dari percakapan kita sepanjang ini, nanti sampai sahur ya Mas? Iya, boleh. Sahurnya di 10 hari terakhir lagi. Iya. Jadi ada beberapa fenomena sosial yang akhirnya juga kita harus menyadari, nggak bisa kita ignore gitu ya. Kalau kita ngomongin sesuatu yang terlalu langit, di mana tingkat literasi orang Indonesia yang kita udah tahu faktanya sangat masih jauh di bawah harapan gitu ya. Konsep ini kalau kita bisa bawa ke dalam satu program yang bisa diimplementasikan ke seluruh rakyat Indonesia ini, kita harus benchmarking sukses program di luar, ada nggak sih Mas selama ini? Misalnya kayak ngedop dari mana, atau mungkin dari negara luar udah ada yang sukses untuk bisa meliterasi audiensnya gitu. Kira-kira Mas Arya gimana Mas? Baik. Ya kalau kita ngelihat ke negara-negara di luar Indonesia, cukup banyak yang sebetulnya sudah mengadopsi prinsip ekonomi syariah. Cuman yang salah satu yang cukup menarik yang bisa di-highlight itu sebetulnya UK.
Wow. in London. Itu sudah cukup for few years back, malah mungkin lebih dari 10 tahun ya. If I'm not mistaken, mereka sudah cukup banyak regulasi kebijakan dari segi ekonomi dan sektornya yang memang mengadopsi ekonomi syariah ini dari segi perbankan, transaksional bisnis, dan juga tadi ya regulasi. Faktanya saya juga sekitar 2 minggu lalu tuh saya baru bicara sama dia orang British namanya Jamie, teman saya, kenal dari teman saya, dan kita sempat online meeting call gitu karena saya cerita bahwa saya punya further interest, ketertarikan untuk bisa coba kolaborasi dengan pihak-pihak internasional di luar sana untuk ekonomi syariah, termasuk angle di sisi investment. Ke either itu ke Middle East ataupun ke ya tadi UK. And dia sebagai British, dia living in Singapore, I think. And dia udah sangat kayak paham tentang ekonomi syariah. He was a non-Muslim. And dia British. Dia yang kayak sempat mention beberapa konsep akadnya seperti syirka, mudaroba, musyarakah, dia paham. And like I said, ini nggak cuman buat Muslim aja, tapi non Muslim ini sebetulnya bisa nge-embrace juga karena ini suatu ideologi tadi ya buat ekonomi gitu, bahwa ekonomi syariah ini sebetulnya solusi. Jadi di luar sana ya sebetulnya udah cukup malah lebih aware ya, lebih ikutin tren juga terhadap ekonomi syariah ini. Udah lebih advance mereka, bahkan yang nggak mayoritas kita gitu ya. Benar. Ini sebenarnya tamparan sih ya, Betul. sebagai orang-orang yang punya banyak masanya gitu ya untuk bisa aplikasikan ini. Berarti kalau kita pikir-pikir balik, ini adalah proyek kolaboratif ya Mas, yang nggak bisa jalannya sendirian. Betul. Untuk bisa literasi, mengedukasi, dan mengimplementasikan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau Mas Irfan sendiri? Ya, kalau saya mungkin melengkapi dari, ya tadi it's a good insight for us ya, mengenai benchmarking dari UK. Tapi kalau dari saya mungkin, kebetulan saya hampir 2 minggu yang lalu kan involve again mewakili MES juga di MUFES JCC, Muslim Fashion Festival, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk berdialog juga langsung dengan perwakilan dari Kementerian Perdagangan, khususnya di Direktur untuk ekspor impor lah. Nah, insights yang saya dapatkan salah satunya adalah data report mengenai SGIE tahun 2023, di mana justru Indonesia ini masih dijadikan sebagai pasar, kita bicara dari segi fashion ya, karena fashion halal it's one of the biggest industry juga, khususnya bicara di ekonomi syariah gitu. Itu masih menjadi hal yang menurut saya agak terenyuh karena Indonesia populasinya luar biasa tapi cuma dijadikan pasar, which is where the subject not the object yang ekspor. Dan justru kalau kita bicara dari data ekspor impornya, ya saya nggak pegang detailnya, tapi like China, India, bahkan Malaysia, itu kan jadi justru lebih besar dibandingkan Indonesia. Nah ini betul peran kolaboratif itu akan sangat diperlukan, and that's why again ya, jadi kita mulai dari community building, walaupun Jaksel ada skopnya sangat kecil, tapi konstelasinya penuh dengan, ya kita lihat kota metropolitan, banyak building pencakar langit di sini, kemudian juga dari sisi konstelasi entertainment-nya juga sangat terpusatkan di Jaksel. Nah, kita mulai dari Jaksel yang saya harap bisa menjadi justru benchmarking minimal untuk diadopsi di kota-kota terdekatnya. Internasional di sini deh gitu ya. Betul, karena Jaksel kan juga sudah ya saya rasa mendunia ya, South Jakarta gitu. Jadi harapan ya sebenarnya ini lebih ke beban amanah bersama ya. Beban amanah bersama. Tapi dengan adanya kolaborasi, semuanya kan menjadi lebih ringan harapannya gitu. Oke, that's really nice and insightful anyway. Terus masuk ke pertanyaan, tadi ada keyword ekonomi kreatif. Ada banyak beban ya Kak ya. Udah ngomongin ekonomi syariah, terus ada juga ekonomi kreatif gitu. Gimana menjahit itu untuk dijadikan satu hal yang memang cukup punya power, mengubah behavior mungkin, atau mengubah mindset deh minimal gitu. Gimana Mas? Iya, mungkin sedikit kalau nge-reflect ke data di tahun 2023 tuh dari sisi ekonomi kreatif cukup menyumbang quite significant, sekitar 10,51% terhadap gross regional domestic product.
dari segi ekonomi kreatif. And kalau kita coba kaitkan ke ekonomi syariah, ada 3 sektor or mungkin kita sebut industri yang memang cukup signifikan. Pertama tadi ya, modest fashion Muslim, kuliner halal, and tadi yang terakhir nih buat financial technology, buat investasi. Jadi 3 hal ini sektor ataupun industri yang memang sangat lagi emerging banget, dan memang di sisi syariahnya ataupun ekonomi syariah mereka sudah comply dan sudah punya banyak melakukan inovasi-inovasi yang memang cukup relevan kepada masyarakat sekarang seperti milenial dan Gen Z gitu. Berarti kalau kita ngomongin 3 sektor tadi, kira-kira menurut Mas Irfan ada sektor yang belum tersentuh nggak sih dari sisi ekonomi kreatif yang juga masyarakat ekonomi syariah gitu? Sekarang sih sudah mulai tersentuh ya, karena kami juga proudly announce, if I'm allowed to ya, seperti brand fashion Vanilla Hijab. Itu salah satu kepengurusannya kami juga di Mes Jakarta Selatan, ownernya yang mengedepankan modest fashion, muslimah, tapi ada unsur creativity. Jadi again ya, tadi kemarin pada saat saya involved di Moves JCC Senayan, ya saya melihat juga berbagai brand untuk fashion show, termasuk brand Vanilla Hijab tersebut itu. Jadi industri kreatif tentunya akan terus berkembang, karena itu salah satu anugerah dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, alhamdulillah. Kita kemampuan untuk create sesuatu, dan saya rasa nanti ya tetap akan ada industri-industri baru yang mungkin ya subturunan dari industri yang sudah ada. Namun disinilah peran ekonomi syariah yang akan terus mengiringi, karena bagaimanapun juga UUD ujung-ujungnya duit. Ini menarik. Abisnya kita bahas ini lebih banyak. Ini paling menarik. Ini bener, sampai sahur bener ya. Iya. Bener. Gitu. Jadi ya karena ujung-ujungnya duit, which is transaksi, ya kita sebagai Muslim, bahkan yang non-Muslim sekalipun juga ya mungkin melihat ekonomi syariah adalah the best option yang bisa kita adopsi dan implementasi gitu. Oke, kita ngomongin ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. When it comes to lower class economic status in Indonesia, that will be really, really hard to implement those words. Ekonomi syariah, gimana caranya mereka mengaplikasikan syariahnya Islam dalam seharian mereka. Sesimpel nih Mas fenomena sosialnya. Mau buka usaha, tapi minjemnya bukan sama bank syariah, tapi minjamnya sama ya orang ada uang sekitar situ, dan itu bakalan sangat-sangat sulit untuk kita sentuh di ranah itu. Menurut berdua nanti dijawabin pertanyaannya. Yang paling praktikal untuk bisa ngubah habit itu dulu deh minimum. That will be hard because ujung-ujungnya duit. Karena kalau orang udah pressure-nya ngomongin soal keseharian, makan, primary things yang nggak bisa di-fulfilling gitu, itu akan sulit kita eskalasi kepada ngomongin konsep ini. Betul. What do you think? Definitely. Mungkin memang sebetulnya beberapa challenges yang sempat saya baca dan saya ketemu across itu tadi ya, akses terhadap pendanaan, investasi buat suatu bisnis ini memang yang dari sisi ekonomi syariah masih belum terlalu banyak dan belum signifikan ya. Jadi memang ini sesuatu yang harus coba dikolaborasikan terhadap pihak swasta dan pemerintah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi sebetulnya dari sisi MES sendiri, MES DKJ, kami punya beberapa fokus tadi ya untuk execute atau melaksanakan sebuah kegiatan yang memang bisa memberikan akses kepada pelaku usaha ke solusi pendanaan yang memang ekonomi yang syariah. Itu kemudian semacam program inkubasi juga, basically nge-groom mereka, ngajarin mereka perihal entrepreneurship dan juga ekonomi syariah. Ini suatu program yang kami sudah godok dan juga kami akan jalankan ke depannya melalui bidang, karena di Mesrik aja ada bidang investasi juga. Jadi ini emang suatu PR sih memang sebetulnya, karena ya tadi karena source of pendanaan ini masih yang tadi yang non syariah, dan ini yang harus kita coba mulai pelan-pelan shift dan kita coba kolaborasikan ke banyak pihak ya. Karena kalau
sendiri-sendiri akan Sulit, ya? berat juga sih. Yes. Makanya tadi kita harus project kolaboratif nih gitu. Oh ya, forgot to mention salah satunya tuh dulu pas ketua umum yang sebelum Ketum Tito itu ada suatu program namanya Bank Infak. Bank Infak ya di MES ya. Ya ini cukup dijalankan sampai sekarang pun juga masih ada ya basically tadi ya untuk mengenalkan konsep suatu transaksi dan perbankan dan juga yang sifatnya tolong menolong gitu. Wow. Ya. Jadi kita coba berantas dari segi ribawinya dengan Bank Infak ini. Oke. Karena di luar sana kalau kita ngomongin ke rural area ataupun di luar di suatu daerah kan masih banyak tuh loan sharks yang memang keliling, yang memang ya mungkin bentukannya individu gitu. Rentenir. I would say. And mereka punya interest rate yang sangat cukup mencekik ya. Makanya kadang-kadang kan kita ngeliat realitanya mereka nggak punya pilihan. Betul. Dan mereka nggak terinformasikan bahwa tadi ada Bank Infak gitu. Banyak hal yang bisa konsep saling tolong menolong gitu kan. Jadi kalau kita alignment kepada community building, apa aktivitas yang paling possible dilakukan sama anak muda untuk kalau misalnya temennya butuh bantuan gitu, ya menghilangkan riba. Gimana possibility-nya, Mas Irfan? Ya tadi seperti yang di-mention ya, kita konsepnya sebenarnya community building kan ada basically build friendship and relationship gitu. Kita memperbesar networking kita supaya ketika tadi kita dihadapkan situasi-situasi sulit seperti itu, options-nya pasti akan lebih banyak. Karena kita punya banyak teman, kan kita juga sering mendengar your network is your network. Nah, jadi sebenarnya teman-teman siapapun itu kita siap kok menampung teman-teman untuk menjadi anggota MES Jaksel mungkin khususnya, ya no need to minder gitu. Jadi karena kita menampung semuanya untuk basically adalah memperbesar silaturahim. Dan kata Rasul sendiri pun juga menyampaikan bahwa silaturahim itu membuka pintu rezeki. Jadi kita harus terus menjalin, membuka jalur pertemanan dengan siapapun sehingga ketika ada permasalahan seperti itu, ya paling miris kan sekarang dan marak adalah pinjol ya. Jadi mesti hati-hati bahwa semoga tidak banyak khususnya mungkin Gen Z dan milenial yang hadap masa depannya menjadi suram terganggu karena harus menghadapi tadi ya ada interest rate, terus mungkin dipertemukan dengan rentenir atau loan sharks. Dan ya ini kita harapannya ketika teman-teman bisa punya support system satu sama lain akan menjadi lebih menguatkan satu sama lain. Karena kita juga mengenal bahwa seorang serigala hanya mengejar domba yang terjauh atau terpisah dari kawanannya. Oh my goodness, that's really nice words. Jadi ketika kita mesti gitu kita merasa terkuatkan satu sama lain dan sometimes itu juga menjadi PR saya ya sebagai sekretaris umum, di mana saya harus lebih jeli bukan untuk keluar sebenarnya tapi ke internal problem, which is yang sebenarnya my chairman ketua umum Mas Ausi Andri, CFO dari ST Indonesia. Itu yang akan lebih fokus sebenarnya ke eksternal ya. Saya harus lebih jeli nih internal sebenarnya apa nih mungkin pain point-nya, expectation-nya seperti apa, itu yang harus saya coba gali sehingga ketika nanti ada peluang kolaborasi itu akan menjadi lebih tepat sasaran minimal untuk teman-teman di dalam dulu. Gitu. Balik lagi fundamental things-nya di community dulu ya. Jadi bisa jadi percontohan lah untuk di efek dominoin gitu ya. That's really nice. Terus pertanyaannya banyak sebenarnya terkait hal ini. Lalu muncul lagi, kemarin kalau nggak salah di segmen sebelumnya ada statementnya gini, kalau minjemnya buat sesuatu yang produktif, that will be nice. Tapi kalau minjemnya untuk yang konsumtif gitu ya, makanya orang kejebak di pinjol, kemudian ke judul dan lain-lain gitu. Gimana caranya mengubah habit bahwasanya hal-hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya, kita harus cari tahu dulu. Untuk akhirnya kalau tadi ya, nggak kenal maka ta'aruf. Nah ini kenalan sama ini nih sesuatu yang kadang-kadang tuh bikin kita cukup punya tendensi, ini terlalu eksklusif, ini bukan buat aku. MS ini bukan buat aku gitu. Gimana menginklusivitaskan MS ini gitu. Jadi biar nggak kelihatan eksklusif, karena salah-salah branding dan positioning terintimidasi loh audiensnya. Jadi nggak mau gabung gitu. Betul. Ada nggak, Mas?
beberapa kegiatan yang sudah berlalu ataupun recently kita sempat kolaborasi dengan beberapa pihak tuh hadir tadi ya di event-event seperti Muslim Affair, Halaman Culture Indonesia dan lain-lain. Di sini hadir sebagai narasumber juga merangkul para audiensi yang hadir juga. Di situ kita memberikan kesan dan info bahwa memang yuk mari gabung dan kita juga membantu menjelaskan kepada mereka yang belum paham apa sih sebetulnya itu MES ataupun ekonomi syariah itu, dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang tadi ya community building yang mungkin bisa diekspos melalui social media juga, dan juga ada satu lagi yang ini legacy kegiatan sebetulnya dari kepengurusan sebelumnya adalah hadir dalam suatu kegiatan yang di ekosistem masjid. Jadi kita juga aktif membuat suatu kajian acara di masjid-masjid. Kalau kebetulan karena saya ranahnya di Jaksel, jadi ini masih seputar Masjid Jaksel. Cuman teman-teman yang di timur dan lain juga, Jakbar, Jakut juga sempat aktif juga. Jadi memang kami cukup aktif membuat suatu kajian umum, dan ini sifatnya ya open for everyone yang hadir ke masjid. Jadi nggak harus ya mes-mes aja gitu. Jadi kita coba kayak kalau nggak salah hari ini ada kajian tuh di kantornya Ketua Ibrahim di Wisma GKBI itu juga di situ kan di lantainya ada masjid. Ada masjid, dan itu lagi coba bikin Ramadan series kajian yang dimana setiap ba'da zuhur tuh ada kajian yang memang ngebahas tentang ekonomi syariat, tentang yang lain-lain yang sifatnya masih relevan gitu kepada audiensi yang hadir di masjid tadi. Berarti benar-benar udah diaktifasi ya, ini tinggal konsistensi terus. Betul. Untuk bisa edukasi. Iya. Mas Irfan? Ya, kita kalau bicara mengenai mungkin pinjaman untuk tadi ya yang sempat di-mention productivity atau konsumtif itu ya sebenarnya again kembali ke lifestyle ya. Ini yang mungkin ya saya nggak bisa judgement seperti apa orang harus melakukan pinjaman untuk sesuatu yang konsumtif, tapi dari Islam sendiri pun juga sudah menyampaikan seperti di surat At-Takasur mengenai ya imbauan kepada orang-orang yang berhidup bermegah-megahan lah. Ya lifestyle itu kan kita ya yang penting kan kita bisa hidup untuk hari ini, untuk besok ya, maksudnya dengan bagaimana sesederhana mungkin, yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan primer. Jadi Gen Z terkenal dengan frugal living. Frugal living. Itu sebenarnya saya adopsi juga sebenarnya. Buat orang-orang yang mungkin terdekat dengan saya juga mungkin mengetahui saya juga agak sedikit cukup quote-unquote pelit lah ya. Cuman itu saya terapkan untuk diri saya sendiri. Itu nggak pelit, aku ubah narasi. Oke, bukan pelit, ya kan quote-unquote. Iya, itu nggak pelit teman-teman, tapi realistis. Realistis. Ya. Oke. Continue. Itu subjektif sih ya, relatif teman-teman. Tapi again ya, tapi sebenarnya itu juga menjadi PR kami di MES Jaksel yang sebenarnya entitas organisasinya adalah ya ekonomi syariah, di mana justru ketika kita mengetahui ada fenomena tersebut, banyak orang melakukan pinjaman untuk hal yang konsumtif, berarti kan kita perlu creating more jobs and opportunities. Dan itulah yang sebenarnya kita terus bangun, dan that's why Pentahelix di kepengurusan MES Jakarta Selatan tuh ya bukan hanya dari sisi praktisi akademisi di ekonomi syariah aja, tapi juga banyak pelaku usaha, bahkan pelaku usahanya juga multiple industries ya. Jadi sangat beragam. Nah harapannya itu ya bisa membuka peluang lebih banyak untuk bisa mendapatkan peluang, dan ya mungkin another revenue income stream yang bisa lebih mendukung sehingga fenomena peminjaman untuk konsumtif ya tidak lagi berkelanjutan. Wow. Itu. Really nice. Iya. Ujung-ujungnya bisnis itu kan tentang profit ya, Mas. Gimana sih perbedaan yang bisa kita bilang signifikan kalau kita akhirnya udah aplikasikan konsep syariah ini ke bisnis? Dalam hitungan statistik dan numbers. Ya, ini cukup heavy question. Tapi ada salah satu akar konsep yang dimana di ekonomi syariah tuh menjunjung, mengusung kebersamaan, itu kalau misalnya rugi bareng, rugi. Jadi kalau rugi bareng, kalau untung bersama. Jadi sifatnya ini bagi hasil. Jadi instead of tadi ya dapat loan pinjaman dengan high interest, ini bisa digantikan dengan
konsep tadi bagi hasil, yang dimana bagi hasil ini kan tadi ya kalau lagi misal lagi turun, lagi declining ya bersama-sama menanggung ininya. Tapi kalau misal lagi at peak, at prime ya bagi hasilnya ini tergantung secara akad. Kalau ya 50-50 ya kedua belah pihak akan mendapatkan hal yang serupa. Nah, ini align banget sama konsep tema Ramadan kita, di mana aplikasiin cara bisnis dan sahabat Nabi gitu ya berbisnis. Ya. Jadi kalau untung ya untung bareng-bareng, Betul. ruginya juga ditanggung. Tapi implementasinya sulit sekali Sulit bukan sekali, untuk ya. mengajak orang rugi bersama karena konsep bisnis adalah untung. Gimana caranya Mas untuk ubah dulu habit gitu? Apalagi untuk young planner. Some part of it mungkin harus melalui pelatihan ya sama awareness bahwa tadi kan ada tiga esensi yang tadi saya mention ya, keadilan, transparansi dan juga keberkahan. And this part of keberkahan itu kan ada suatu hadis yang bilang seorang manusia ini amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala adalah bermanfaat bagi banyak orang. Wow. Ya di keberkahan, esensi keberkahan ini itu bisa apa yang kita lakukan nggak harus selalu tentang cuan sebetulnya. Tuh. Jadi Ya, bisa oke. memberikan manfaat dan juga sharing ilmu, knowledge kepada pihak yang belum ada dan basically bermanfaat lah, memudahkan kesulitan yang orang lain itu punya. Ya insya Allah nanti kita akan juga mendapatkan timbal baliknya gitu dari segi dunia dan akhirat. Jadi ya tadi nggak harus selalu cuan, malah dengan kita membantu orang, kenal orang baru tadi ya, Mas Irfan juga mention bahwa itu suatu pintu rezeki baru sebetulnya dengan melakukan silaturahmi dan ukhuwah dengan orang-orang baru ya. Noted ya teman-teman, ini tentang konsep keberkahan ini keren banget menurut saya pribadi ya, karena kadang-kadang kita selalu mengkuantifikasi segala hal yang kita lakukan dalam bentuk numbers exact gitu ya, padahal kita lupa ada intangible things yang dalam bentuk keberkahan tuh jauh lebih huge dibandingin yang kita pikirin gitu. Bukan demikian Mas Irfan? Setuju, saya Iya, sangat setuju. setuju. Iya, jadi gimana? Ya, saya banyak belajar dari Mbak Winda Oh sebenarnya. gitu, kok bisa? Ya betul, bicara bisnis kan memang ujung-ujungnya duit dan harus menghasilkan. Iya, Should be iya. profit dan laporan keuangan harus hijau seperti outfit saya gitu ya. Iya. Tapi kan dalam praktiknya ya benar, kita harus terima keadaan sometimes profit, sometimes ya loss atau rugi gitu. Ya itu yang penting, maksudnya bicara dari profit pun juga bukan banyak atau sedikit ya, quantifying again ya. Tapi berkah itu juga bukan dinilai dari seberapa banyak, tapi cukup. Definisi cukup adalah mungkin ada orang yang let's say revenue omsetnya mungkin 10 juta sebulan Ya, untuk menghidupi alhamdulillah keluarganya, alhamdulillah, tapi mungkin tidak banyak expenses, OPEX-nya mungkin tidak banyak gitu. Tapi mungkin ada yang revenue ya 100 juta tapi mungkin OPEX-nya 99 juta, jadi mungkin 3 juta atau mungkin more, jadi mereka harus ambil kredit lagi, bahkan kreditnya mungkin bukan yang ya in bank konvensional ya, bukan lagi prinsip syariah. Jadi ya seperti itu, maksudnya berkah itu pasti akan disesuaikan sama Allah berdasarkan kadar terbaiknya gitu. Wow. Dan berapa jumlahnya ya itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan kadang saya juga suka nanya gini Mbak, maksudnya lebih pilih dapat uang 5 juta atau kita sakit dan menghabiskan biaya di rumah sakit sebesar 5 juta. Iya, iya. Ya, jadi kan kadang-kadang kita suka mikir gitu kan, bahwa mungkin kita nggak realize dalam unsur berkah itu sebenarnya ada upaya-upaya dari Sang Maha Kuasa untuk menghindari kita dari suatu another loss. Gitu. Wow. Jadi ya tadi yang saya bilang ya, mungkin omsetnya tidak seberapa, tapi pengeluarannya juga Allah lindungi dan cukupkan untuk ya sebesar dengan nilai tersebut. Gitu. Wow. Oke. Ini udah langsung touchfully Ya, Masya Allah. ya. Rahmatan ya, Ramadan berarti Ramadan ya. ya. Nah, jadi kan sebenarnya konsep kita udah bisa ngobrol kayak gini karena kita dalam satu frekuensi yang sama, mindsetnya udah bener gitu. Gimana? Itu tuh kan ngomongin mental ya. Kita ngomongin soal lo berani untung bareng-bareng, rugi juga tanggung bareng-bareng, itu kan soal mengubah cara berpikir orang-orang yang akan bergerak di bidang ini nantinya ke depan gitu. Menurut Mas Arya dan juga Mas Irfan, kira-kira apa dulu yang harus dirubah dari generasi muda kita nih? Set up mindsetnya apa dulu nih?
untuk biar punya mental sekeren mas-mas ini di depan. Iya, Iya, nggak mau untung terus gitu kan, ya rugi boleh sama-sama. iya Gitu. betul. Karena kadang kan kita juga manusia ya, nggak luput dari namanya kadang-kadang greedy. Yes, gitu. yes, yes. Betul. Kadang-kadang nggak mau ngambil resiko, maunya untung aja gitu. Gimana konsepnya mas? Yang harus di set up mental anak muda. Mungkin salah satunya perihal the understanding perspective towards Tauhid, Wow. the belief. Ini yang mungkin perlu juga di kalau misalnya ada yang belum paham atau masih ngerasa kurang yakin, ini something yang harus bisa jadi hal yang absolut gitu. Karena with Tauhid, apa yang kita coba lakukan, kalau belief itu udah strong, fondasinya kuat, ya kita percaya bahwa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran agama, dengan dia konsep ekonomi syariah ini kan, ya memang tadi tujuannya was keberkahan yang berkelanjutan, nggak hanya di sang didinya tapi di akhirat. Wow. Jadi memang ke sana juga nggak melihat semata-mata hanya dianya. Tadi akad-akad dan konsep ekonomi syariah disebut sebetulnya juga ya karena ingin membenahi dan memenuhi yang ada di sisi duniawi, tapi di sisi akhirat itu dibedakan. Sampai tadi yang perihal keadilan, terus juga nggak ada yang memberatkan perihal kayak hutang ataupun yang mencekik dari segi pinjaman gitu. Dan juga kalaupun mendapatkan investasi juga, investasi ini juga cukup transparan dan adil ya. Kalaupun setelah diinvest ataupun bisnisnya ataupun usahanya ini collapse ataupun nggak berjalan dengan baik ya, kan sifat investasi yaitu ya tadi tangguh kerugian bersama-sama, nggak ada yang sifatnya harus jadi hutang dan harus jadi ya tadi balik mungkin kalau saya sih ya lihat mungkin dari segi tadi ya Tauhid juga ekosistem yang surrounding yang ada, mungkin ini juga perlu akan pendukung pola pikir dan mindset seseorang untuk bisa terus istiqomah dan mengadopsi suatu ideologi yang di sisi ekonomi syariah. Wow, berarti ini support systemnya juga harus dukung ya untuk bisa aplikasikan ini dan mengubah mindset itu, gitu. Betul. How about you? Oke, so tadi sempat di-mention mengenai mentality ya. Nah, berhubung kita juga di Ramadan, ini sebenarnya ada salah satu jurnal yang sempat saya baca juga, dan ini agak sedikit nyenggol ke sains juga. Oke. Karena ternyata diteliti lagi ya, puasa juga memberikan dampak yang positif terhadap tubuh kita, salah satunya mental. Nah, Gen Z milenial kan sangat erat dengan mental issue, health issue, bener. burnout, dan lain-lain. Nah, tapi justru faktanya, dengan berpuasa dan semakin sering berpuasa, itu justru kita lebih minim untuk yang namanya kelelahan mental tadi ya, seperti burnout contohnya mungkin, dan melatih fokus menjadi jauh lebih baik gitu. Ini seperti talk show sekarang, we don't have any drinks or meals, tapi we are stay focus gitu. Oh iya, Ya kan, oke, stay oke. sharp, stay focus. Iya, oke. It's one of the example lah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa adopsi ya, harapannya mungkin setelah Ramadan adalah ya mungkin bisa menerapkan puasa Senin Kamis, atau saya juga ada teman yang Muslim juga itu menerapkan puasa intermittent gitu. Ya mungkin awalnya ya konsepnya bukan puasa yang diajarkan secara sunnah dalam Islam, tapi mungkin pelan-pelan kan nanti akan menerapkan sesuai dengan konsep syar'i dari puasa sunnah itu sendiri gitu. Tapi ya puasa intermittent itu salah satu contohnya juga. Plus juga kita bicara industri dari tadi business entrepreneurship, banyak saya baca dari Harvard Business Review kalau tidak salah, CEO top global dunia itu juga banyak yang menerapkan puasa seperti itu, intermittent. Jadi kita bisa mengadopsi, karena konteks again ya lagi puasa Ramadan ya, memperbanyak puasa itu jadi salah satu hal yang akan memperbaiki mental gitu. Dan perlu ditambahkan juga, ini mungkin FYI dan sebuah hal yang menyadarkan ya. Saya pernah mendapatkan pembelajaran dari salah satu majelis habaib gitu ya, habib yang pernah saya dengar. Justru seseorang itu bisa melakukan suatu kesalahan atau penyimpangan karena kondisi perut yang terisi atau kenyang. Wow. Sadar nggak? Ketika kita lapar justru kita lebih sulit melakukan hal-hal yang menyimpang. Ya karena Tanpa disadari. mikir sesuatu sulit. Betul, that's why. Dan ya itu
salah satu insight yang setelah saya pikir-pikir, oh ternyata ada hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lah. Oke. Ya salah satunya mungkin mulai dari diri kita untuk memperbanyak puasa seperti itu, dan itu mungkin harapannya tidak terlalu berat ya untuk Gen Z dan milenial, dan and that's why ya mungkin dengan adanya community building ya again support sistemnya bisa menjadi lebih mempererat satu sama lain gitu. Cakep banget. Aku ya. terdiam. Jadi Padahal nggak kayak, pantun ya, tapi wow. cakep ya. Tadi Masya Allah Masya Allah tadi. ya, Oke. Masya Allah. Oke teman-teman, kayaknya kita udah sampai pada segmen akhir. Dan biasanya kalau di segmen akhir kita ada satu kuncian pertanyaan nih untuk seluruh narasumber yang udah datang. Oke. Coba dong kasih tips and trick again kepada generasi-generasi muda Indonesia untuk bisa mulai melek dulu versi yang tadi udah kita bahas Ya. terkait konsep syariah ataupun hal-hal yang bisa diaplikasikan dalam daily activity-nya mereka. Boleh mulai dari Mas. Silakan Mas. Baik, ini mungkin perlu adanya awareness untuk bisa punya mindset ingin tahu ya, ingin cari tahu, curious. Dari situ tadi ya surrounding support system juga sangat penting. Jadi kalau bisa berteman seperti Mas Irfan. Iya benar temenan sampai begini. Ayo temenan. Instagram di bawah. Di organisasi dan juga punya pemahaman ekonomi syariah. Jadi network surrounding sih juga sangat signifikan untuk bisa ngebantu kita biar at least jadi tahu dulu, and then dari tahu kita bisa mempelajari kalau ini sebetulnya memberikan benefit, hal-hal yang positif, dan juga kalau saya sudah di tahap bahwa ekonomi syariah ini sebetulnya adalah solusi dari apa yang sifatnya mungkin konvensional. Mungkin I might sound biased, cuman kalau misalnya sudah dipelajari, ini sebetulnya beneran solusi. Iya, oke. Ingat ya teman-teman ya, dimulai dari diri kita sendiri dulu untuk punya curiosity yang tinggi terhadap topik ini. Silakan closing statement Mas. Oke, kita ambil hal yang sangat praktikal dan easy to implement buat tadi kan anak muda ya, Ya, Gen Z betul. dan milenial. Ya rutinitinya adalah ngopi. Nah, saya juga suka ngopi. Oh my god. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah ngopi dengan siapa, di mana pastinya ya. Walaupun kopi sih seharusnya halal ya. Iya. Nggak tahu kalau ada campuran apa di belakang kan. Sama nggak lagi jam puasa. Sama nggak jam puasa, jangan nah ya. itu dia. Tapi viewers nggak tahu lagi puasa atau nggak gitu. Kan nontonnya habis buka puasa. Oh, bisa buka puasa, ya kan. Ya, ngopinya di mana dan dengan siapa? Karena maksudnya ngopi itu kan tujuannya adalah untuk kita berdiskusi, again networking. Jadi ketika dengan siapa, harapannya ya bukan dengan si dia lagi atau 4L ya, lu lagi gitu. Oke. Tapi kita memperbanyak pertemanan dengan ngopi tersebut, karena satu hal yang saya sadari adalah ya ketika kita melakukan seperti talk show seperti ini ya, mungkin ada hal perspektif yang selama ini kita rasa benar, kita yakini cara pandang kita terhadap sesuatu apapun itu yang nggak mesti ekonomi syariah ataupun sistem perbankan, tapi ketika kita bertukar pikiran sambil ngopi dan lain-lain, apalagi sampai mendatangkan hal yang produktif ya, yaitu pasti akan membukakan kita terhadap hal-hal yang mungkin di luar sana yang kita belum tahu. Oke. Nah itu yang harapannya sangat mudah diimplementasikan seharusnya oleh teman-teman Gen Z, milenial, viewers dari Bloomberg Technos gitu. Karena ya I'm not too bragging juga ya, tapi ketika saya juga diajak sama teman-teman mengenai ayo ngopi apa, ya saya pasti akan tanyakan dulu ngopinya di mana, terus mau bahas apa, itu karena menjadi hal yang penting. Gitu. Oke. Jadi seperti itulah. Jadi adopsi yang hal simple yaitu fenomena juga. Saya juga suka ngopi, Mas Jackson juga suka ngopi ya. Nanti kita kapan kopdar bareng. Oke. Bloomberg Technos mungkin di sini. Of course. Itu terakhir pantun penutup boleh nggak? Boleh dong. Itu. Ini Silakan. pernyataan terakhir atau Ini pertanyaan? terakhir. Oh, Kita tutup langsung sama beliau. Silakan. Nggak ada pintu tadi. Segala nih Pak. Oh iya. Jawabnya tadi Masya Allah. Masya Allah. Oke. Pergi umroh ke kota Mekah. Masya Allah. Lanjut ziarah ke kota Madinah. Masya Allah. Yuk bersama kita perjuangkan ekonomi syariah Masya Allah. agar hidup semakin berkah. Masya Allah. Terima kasih, viewers. Terima kasih teman-teman dari Kode
Marketing. Ketemu lagi di next episode dengan inspirasi-inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.